Perjalanan Pulau Seribu Masjid akhirnya dimulai, di mana kita dari Jakarta meluncur ke pulau yang konon katanya punya lebih dari 1000 masjid, yaitu Madura. Jaraknya 1000 km dan kita bawa beras 1000 kg buat kawan-kawan duafa dan yatim piatu di area Pulau Madura. Ini dia, Pulau Seribu Masjid. Halo guys, akhirnya kita mulai misi Pulau Seribu Masjid di mana kita bagi-bagi beras. Bejo udah ngisi si berasnya, ini udah bawa sekitar 400 kg. Wut, kasih nyala bosku. Gas ke. Mari kita gas. Beler banget muka ya. Kita ngelakuin ritual wajib dulu guys, pamit sama orang tua. Ya, doain lancar, aman semua. Gas ke. Nah, jadi buat sedikit konteks, gue sekarang berangkat itu jadinya sama Falah doang berdua. Yo Brody, gaskeun. Dan nanti untuk tim satu lagi itu bakal dari Surabaya guys. Kebetulan kita punya teman namanya Ferry. Dia kebetulan pernah bantu gue untuk produksian suatu iklan motor listrik di Surabaya. Dan karena gue tahu dia capable, ya udah gue ngajak dia lagi. Nanti pas lagi sampai Surabaya, kita bakal jemput dia. Abis itu baru nyebrang ke Bangkalan, lewatin jembatan Suramadu dan bermalam di Bangkalan guys. Sekarang kita lagi di area Jakarta Timur. Ini posisi udah siap banget, beras juga dibawa di belakang 400 kg. Solar sekarang range-nya sisa 163 km. Nanti kita bakal ngisi dulu di 57, sekalian cek tekanan ban, PSI-nya atau nitrogennya. Baru udah kita langsung ciao ke arah Surabaya guys. Bayar tol pertama di Pulau Seribu Masjid, biaya di 17.000 guys. Wah gila sih, ini gue udah mulai ngeliat beberapa mobil-mobil yang pengen mudik. Barangnya ambles, barang belakangnya sampai turun gitu. Jadi wah, mengingatkan gue emang vibes lebaran sih. Yang memang mau lebaran kan. Cuman kan posisinya kita lagi nggak mudik ke kampung halaman orang tua gue. Cuman ini kita pengen ke Madura. Tapi kan Madura juga udah cukup mewakilkan untuk ngerasain vibes mudik. Jadi gue pengen bikin kayak ngerasain juga nanti pas lagi di jembatan Kali Kangkung yang warna merah. Terus juga ntar di beberapa spot-spot Trans Jawa. Biar kalian dapat ngerasain vibes mudik buat kalian yang nggak mudik guys. Atau buat kalian yang mudik, biar kebayang nih mudik tahun 2025 tuh vibes jalanannya kayak gimana. Wah gila, ini Cikampek bener-bener rame parah sih. Karena memang udah nyampur antara truk atau sama teman-teman yang dari Bekasi juga. Biasalah merging dari MBZ turunan nih sampai ke Cikampek tuh selalu crowdednya parah. Wow, banyak yang pakai apa namanya roof box atas juga. Wah gila banget sih, vibes mudiknya berasa banget. Yo, vibes mudik guysku, anjay Banget sumpah. Gue nggak mudik kemana-mana guys, karena kebetulan orang tua gue sebenarnya orang Blitar ya. Bokap gue orang Betawi, tapi karena di Blitar ini keluarga dari emak gue itu udah kemana-mana. Ada yang ke Jepang lah, ada yang kemana. Jadi yang ada esensinya juga untuk ke sono karena nggak ada orang di sono. Ini beras yang kita pengen bagiin tuh guys. Ini udah diterpalin biar aman. Sampai sono terpalnya juga. Meskipun sebenarnya roller lid harusnya ada mencegah sih. Jadi basicnya berasnya ada dua proteksi ya. Pertama proteksi dari tutupan bak. Yang kedua proteksi dari si terpal guys. Meskipun terpalnya tuh ya banner acara juga sih. Kita isi 350 guys. Karena range bensin yang di Bejo masih lumayan banyak. Jadi ini adalah pengisian pertama OTW ke Madura, yaitu 350.000. Kita lihat apakah bakal full, apakah bisa nyampe kemana. Kita langsung ganti pemain ya. Karena ada beberapa cerita yang pengen gue sampaikan supaya lebih aman kita nggak sambil nyetir. Karena kemarin sempat ada yang masukan pas gue berangkat ke Rote di Tol Trans Jawa, gue terlalu banyak ngevlog megang-megang HP pas lagi sambil nyetir. Jadi emang itu adalah hal yang nggak baik buat dicontoh. Jangan ditiru guys, karena kita sekarang belajar dari kesalahan. Kita baru aja isi e-tol, tadi kan udah pakai 17.000 di Tol Jor. Sekarang saldonya 865.500. Dan nanti ekspektasi pas sampai Surabaya itu saldonya 0 total ya. Itu gitu ya? Iya, unik aja ya. Ini kita di gerbang tol Cipali ya, Val ya. Kita coba cek. Harusnya saldonya belum kurang kan? Iya. Karena kayak ini di input gitu kan. Oh, udah ada tarif 27.000. Coba kita cek. Oke. 27, oke. Sisa 838.500. Oke, nanti kita lihat apakah pas sampai Surabaya itu sisa 0 atau kita perlu top up tambahan, karena emang ini estimasi harga tolnya itu dari Google Maps guys. Sekarang ini kan posisi tanggal 25 Maret kan, dan per kemarin tanggal 24 gue tuh sempat tektokan sama salah satu pengurus dari panti asuhan anak yang under pemerintah Kementerian Sosial. Kemarin udah sounding juga bahwa sepertinya ini kita di Bangkalan ini bagi-bagi berasnya itu ke tempat tersebut daripada kejalanan kan takutnya nggak akurat atau nggak pas. Jadi untuk di Bangkalan kita bagi ke 40 anak tersebut. Anaknya itu antara betulan yatim piatu atau mungkin memang tidak cukup sama sekali. Jadi memang ditaruh di panti asuhan situ. 40 anak masing-masing, satu orang tuh 5 kilo. Jadi pas banget 200 kilo pertama kita bagiin di Bangkalan di panti tersebut guys. Terus untuk target-target bantuan beras yang Sampang, Pamekasan dan juga Sumenep itu kita masih
estimasiin lah ya, ngira-ngira enaknya di mana, karena memang ini sangat bergantung sama ini aja sih, riset kita aja, apakah yang lebih membutuhkan itu orang-orang jalanan ataukah bagusnya ke panti. Gue sambil nanya-nanya juga ke warga lokal, ada kebetulan dibantu sama warlock namanya Jihad yang punya banyak kenalan juga di Madura, jadi kita dibantu beliau, nanti bakal ketemu juga di vlognya. Tapi yang penting daripada kita mikirin terlalu jauh, kita fokus dulu aja nikmatin Trans Jawa guys. Karena mobil ini lagi ngangkut beban sekitar 400 kg dan bobot bejo ini itu 2,2 ton, kemungkinan kita bawa ngangkut sekitar 2,6 ton kan. Gue udah ngitung nih, ada suatu bahasa di otomotif teknis di mana suatu kode ini tuh melambangkan kemampuan angkatnya. Kalau gue lihat dari spek ban gue, Goodyear Duratrack yang RT itu memang spek bannya itu adalah yang kodenya 120, dimana towing capacity-nya atau payload-nya untuk mengangkat beban per ban ya itu di 1400 kg ya Val. Betul. Jadi kali 4, 1400 berarti 5600 kilo. Sedangkan bobot yang kita angkut adalah 2700-an. Masih sangat aman, masih kali 2-nya untuk margin errornya. Cuman tetap aja kita nggak bakal ngebut-ngebut banget, maksimal 100 km per jam. Tapi intinya nggak bakal ugal-ugalan, nggak bakal yang gimana-gimana. Yang penting sampai selamat tujuan guys. Guys, gunung tertinggi di Jawa Barat, Ciremai, gagah banget ya. Ini daerah mana Ngap? Cirebon. Cirebon masuknya. Oh, Indramayu. 3000 berapa mdpl, Val? 3100 harusnya. 3100. Oke, dan sebagai konteks, Fala itu sebenarnya anak olahraga guys. Jadi emang suka naik gunung, olahraga rekreasi, berhubung emang itu jurusan yang dipilih. Cuman karena dia baru lulus, pengen hahi dulu, makanya gawe sama gue. Let's go. Betul sekali. Betul sekali. Yang gue bingung tadi tuh sempat ada asap tebal banget. Kelihatannya sih kayak bakar sampah atau bakar lahan gitu, karena pas kita buka kaca itu sesak banget. Entah apa itu. Itu di KM berapa tadi? 100-an ya? 110-an ya? 120 lah. 120-an. Sekarang di KM 160-an, relatif masih lancar ya, masih aman, alhamdulillah. Kayaknya emang belum dapat wave macetnya kali ya Val ya, Iya, karena masih hari Selasa. Cuman itu lihat depan gue salfok banget, ayo lihat atasnya. Duradul. Unjuk. Buset, packingnya kagak beneran. overlanding ini. Overlanding dengan packingan yang over. Kita lagi di rest area KM 207, anjay. Dan gue baru sadar, ngisi 400 kilo beras itu turunnya parah sih, shocknya. Dimana kan kalau bejo tuh fitment standarnya kalau nggak ada muatan itu kayak gini. Ini turunnya bisa sampai segini. Gokil. Dan dalamannya masih ada terpala guys. Coba buka dikit Val. Nah ya kan, masih aman. Dan so far sejak kita packing belum ada hujan ya? Nggak ada. Alhamdulillah. Full hujan guys tiba-tiba. Ini di KM berapa Val? 336. 336 ya kurang lebih ya. Satu hal yang gue cukup sayangkan, kalau hujan nggak perlu hazard anjay. Kalau bisa nyalain aja lampu senjanya kan ya cukup ya. Betul sekali. Lampu senja aja udah. Akhirnya di Tol Kali Kangkung hujan derasnya udah better ya. Tadi kita sempat ngedrone juga, lumayan oke banget hasilnya. Dan kita lihat guys, tadi kan saldonya masih di 800 something ya. Sekarang coba kita cek penentuan. Oke. Tarifnya 325.000 dan sisa saldonya 513.500. Gas ke. Ini kita masih di perbatasan antara Batang dengan Semarang. Nanti kita lihat ya, apakah sampai Surabaya itu benar-benar 500 ribuan juga. Karena gue berharap banget sampai Surabaya itu saldonya RP0 di tol ini lucu. Sekarang tol Banyumanik kita lihat ya. Belum ada ya? Belum ada. Baru input ya? Yoi. Sekarang posisi jam 10 pagi, 10:51 udah di area Semarang menuju ke arah ini ya Solo ya. Solo Jogja. Iya, Boyolali dan sebagainya. Alhamdulillah udah cerahan. Jadi emang hujannya tuh lumayan padatnya di Pekalongan tadi. Dan memang karena emang semi-semi gerimis, gue juga tadi ngedrone-nya juga nggak optimal banget, makanya hasilnya biasa-biasa aja dan nggak yang bagus-bagus amat guys. Dua kata lucu Cuk, toilet premium. Jadi tadi kan ini kan lagi di rest area Semarang kan. Terus ke toilet lah, udah nemu toiletnya bla bla bla. Terus gue lihat kan toiletnya berbayar gitu kan. Gue tanya bayar berapa? 5.000. Oke lah gue bayar gitu kan. Bedanya apa sih dengan toilet biasa? Ternyata lebih bersih, lebih wangi juga. Jadi kayak bener-bener bersih banget, gak kayak rest area pada umumnya. Dan bisa mandi guys. Jadi emang lagi-lagi dua kata lucu, toilet premium. Jadi pas pala gue tunjukin, Pal, nge-scan tiket aja itu lucu. Cuman ada di rest area KM 500-an something ini lucu banget sih. Land Hogger akut guys ya. Tadi kita udah 15 detik terakhir ya. Piu-piuin aja. Gue dari tadi udah nawarin Val, jangan dia nyetir ya. Karena nggak mau nyobain ngerasain Jakarta Surabaya itu vibesnya kayak gimana.
secapek apa enggaknya gitu ya. Betul. Karena lu nggak pernah kan nyetir Belum Jakarta pernah. Surabaya. Belum pernah. Makanya ini paham. first time, gue pengen tahu. Oke lah. Dan fun fact, Fala itu kampungnya di Pekalongan guys. Orang tua di Pekalongan. Jadi karena kita tuh pulangnya tanggal 30 Maret, yang mana besoknya itu udah Lebaran, orang tuanya Fala itu udah ke Pekalongan duluan. Jadi ntar pas lagi ada arus mudik, gue kebetulan baru ngecek juga tanggal 30 tuh ternyata nggak ada one way, jadi aman banget, cuman kontraflow. Nih lu lihat gambar di sini. Dan gue bakal drop dia itu di Pekalongan. Habis itu udah Pekalongan Jakarta, gue bakal bawa sendiri guys untuk Lebaran sama keluarga gue di Jakarta. Karena keluarga gue posisinya nggak mudik, meskipun emang kampungnya di Jawa, tapi nggak ada orang guys. Jadi ya udah kita di Jakarta aja, ketemu saudara-saudara yang ada di Jakarta. Sekarang udah di KM 536-an, wah gue ngerasa jadi keinget waktu overland road kemarin pak. Karena kemarin tuh secara cuaca, secara vibe sama persis. Bedanya adalah sekarang nggak ada partnernya, benar-benar sendirian. Aldo nggak ngikut karena dia emang kebetulan udah mepet banget. Update sedikit, Bejo sekarang KM per L-nya itu di 10,9 dan range-nya berapa tadi? 198. 198. Dengan tujuan kita di Surabaya yang jemput si Ferry itu 222. Jadi basicnya kita modal ngisi 350 nyampe guys. Itu gila sih. Banget, nyampe Itu banget. gila. Kita baru aja ngelewatin perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur guys. Yuhu. Kalau di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur ini udah nyadarin kita kalau kita udah 70% menuju Pulau Madura. Dengan beras 400 kg yang kita bawa dari Jakarta masih aman banget, meskipun sempat hujan gede di Pekalongan. Hayo, siapa yang tiap mudik selalu lewatin tol ini? Cakep banget ya. Ya kesekian kalinya gue naik mobil lewatin sini, sedangkan nih orang sebelah gue tadi pakai Anjay, keren banget, Cok. Tiba-tiba ganti gabis guys. Yoi. Tadi gue habis ngambil hook buat konten yang POV ngerasain mudik di Jawa bla bla bla. Dan memang biar ngerasain vibes-nya ya pasti kita harus pakai gamis guys. Ini gamis ini menurut gue salah satu outfit yang gue nggak pernah expect ternyata senyaman itu dan seenak itu. Ini posisinya ya gue kagak pakai celana dalam pisan, bener-bener kosong aja, nggak pakai celana dalam, nggak pakai celana biasa, baju pun nggak ada dalaman. Ini adem parah. Jadi harusnya untuk weather Madura nih perfect bos. Kita juga ada di KM 679 dan ada satu fakta interesting. Kita range bensinnya itu 89 ya kan. Dan sekarang sisa kilometernya 82 ke tempat titik jemputnya si Ferry. Dan tempat titik jemputnya si Ferry itu deket jembatan Suramadu. Jadi bro, kita bener-bener Apakah bisa? 350.000 nyampe Surabaya. Buset, gila. Itu mungkin irit mampus. Dan faktornya adalah pertama karena kita pakai cruise control, jadi speednya itu stabil di 120 ya, benar-benar stabil. Jalanannya juga lurus. Kebetulan juga traffic yang nggak ada, jadi kita nggak banyak ngerem. Jadi udah combination yang perfect sekali untuk bikin bensinnya jadi irit. Kalau misalnya kita lihat KM per L-nya sekarang ya udah turun 10,7. 10,7, tapi ya lumayan lah ya. Tadi 10,9. Dari 10,9 paling rekornya. Ya iya. Gas. Kalau kalian tonton memang kalau Trans Jawa tuh basicnya emang gitu-gitu aja pak, nggak yang terlalu exciting, nggak yang gimana-gimana. Karena emang jalanan lurus doang, ya udah aja gitu. Yang bikin exciting biasanya ketemu mobil keren, atau mungkin ketemu momen-momen hujan deras banget, yang gitu-gitu, yang emang sifatnya biasa. Sedangkan kalau Pantura coba, pasti bakal banyak banget yang seru. Bisa ketemu bestolet lah mungkin, atau tiba-tiba emak yang seberang atau belok kanan ininya ke kiri sennya, atau dan sebagainya lah, banyak. Sekarang KM-nya 67 km sampai ke tempat jemput si Ferry lagi-lagi. Dan range-nya tuh 73. Jadi selisihnya itu 73 kurang 67, 6 kilo ya, Val ya? Betul. 6 kilo. Yaudah, daripada ntar di sono bener-bener habis itu nggak bijak. Ya udah, ini kita udah di rest area KM 694. Langsung aja kita isi SPBU-nya. Mana tuh ya? Ya, kecil. BBM kecil. Iya. Coba kita Serius? lihat-lihat. Nggak ada ya. Aduh. Ya udah, cuman yang kecil doang, guys. Dan itu nggak mungkin ada biosolar. Jadi nggak apa, kita lanjut aja. Tadi gue sempat ngisi solar, jadi tadi ngisi cuma 50.000 doang untuk nambah range at least ya beberapa kilometer lah. Karena kan kalau ngisinya 50.000 mungkin dapatnya sekitar 5,2 literan. Dengan asumsi 1:10 berarti nambah 50 km lagi dan basically itu nyampe Bangkalan guys. BTW gue ganteng banget ya pakai gamis ya. Bye bye. Oke, kita sekarang udah di area deket-deket Suramadu. Udah ketemu sama Ferry, yo bro. Nah ini for konteks, si Ferry ini pernah nemenin gue untuk produksian Urban Explorer motor listrik di Surabaya. Dia waktu itu sebagai apa? Basically production assistant ya. Iya betul. Gaskeun. Ini karena masih jam 15.43, setengah 4, kita mau spend beberapa waktu untuk ngedrone di Suramadu guys. Karena gue masih belum tahu nih nakernya. Kira-kira lebih aman untuk pakai drone aerial aja atau pakai drone FPV. Tapi kalau hati gue mengatakan kayak lebih aman aerial karena lebih stabil dan lebih terkontrol.
Alhamdulillah, akhirnya kita berhasil ke titik pertama sebelum sampai di Pulau Madura, Jembatan Suramadu, yang kebetulan dinobatkan sebagai jembatan antar pulau terpanjang di Indonesia. Lu lihat aja, panjang bener ini Pak. Kita akhirnya sampai Madura, ini adalah lintasan Maduranya gitulah. Dan kita bermalam di Bangkalan, lagi nyari-nyari hotel juga. Ternyata Bangkalan kota kalau dari Suramadu masih lumayan jauh ya guys ya, sekitar 30 menitan. Gue pikir udah bener-bener langsung nyampe. Jadi kayak ini mungkin pesisirnya dulu. Tadi gue lucu-lucuan di story, gue bikin berapa penemuan masjid yang kita temuin selama di Pulau Madura. Jadi gue minta tolong buat Falah, buat Ferry untuk pay attention. Di jalan nih kita ketemu berapa masjid dan pastiin masjidnya harus beda ya, jangan sama. Iya. Anjay. Yo, kita kasih cekin boloku. Ini warlock kita nih, lagi pengen survei lokasi buat buka puasa ya. Tos dulu bosku. Tos dulu. Gas, sikat. Itu parkiran si Bejo di bawah kelihatan persis. Dan alhamdulillahnya ini mataharinya bener-bener bagus banget. Lagi oren-orennya, cakep pol, gila. Oke, kita pengen luncur ke bebek trotoar. Bukan ya, apa namanya? Amboina. Nah, jadi ini sifatnya daging-dagingan gitu. Sekitar 900 meteran tok. Jalan kaki aja udah, yang penting olahraga. Dan fun fact, sekarang kan jam 17.20. Buka puasa di sini itu jam 17.41. Jadi jauh lebih cepat daripada di Jakarta. Kalau Jakarta itu kan 18 lewat 6 lewat 8 kalau nggak salah. Di sini 20 menit lebih cepat, itu gokil banget sih. Vibe santri guys, banyak santri-santri. Oke. Kasih tekok bolo. Azan maghrib akhirnya berkumandang. Kita akhirnya buka puasa, bukan dengan yang manis, tapi dengan yang gurih. Daging-dagingan bos, sapi nih bos, Madura. Lu lihat nih, sunset di kota Bangkalan, gurih bener ya. Besok kita akan mulai bagi-bagi di panti asuhan. Tapi pagi setelah sahur kita meluncur dulu ke tambang kapur terbesar di Pulau Madura. Lanjut episode selanjutnya ya.